Mari kita mulai dengan hal yang menarik dari family financial management kita hari ini ya. Materi saya ini tidak susah, tapi yang penting satu janjinya adalah kita orang beriman. Jadi ketika iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi PR-nya setelah ini adalah melakukan. Ya, melakukan dari mana? Mulai dari kita. Ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah menjawab. Saya akan senang sekali kalau ibu-ibu bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama punya satu antusias yang sama bahwa ketika kita ini belajar itu adalah satu kerendahan hati. Ketika kita kerendahan hati kita untuk belajar, untuk Bapak teman-teman hadir, ibu-ibu hadir di acara e-gathering hari ini, di mana ada kerendahan, di situ ada aliran. Ketika ada aliran, di situ pasti ada berkat, karena di situ ada satu kehidupan. Oke? Dan inilah siklus hidup manusia yang sama-sama kita tahu ya, baik secara biologi, secara sosial, ini terjadi kepada setiap kita, dan kita pasti mengalami ini, dan mungkin kita sekarang ada di fase-fase adalah orang-orang yang antara orang-orang ini. Nah, mari kita lihat, siapapun kita mungkin ada di level atau mungkin masih ada di level C, atau mungkin sudah di level E, tetap puji Tuhan, bahkan mungkin ada di level F, puji Tuhan. Artinya sudah sekian waktu Tuhan memberkati kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menuntun kita, dan hari ini kita ada sama-sama di Women Movement Indonesia untuk membuat satu perubahan. Movement mulai dari mana? Dari kita. Untuk siapa? Circle, lingkaran terdekat kita. Nah, karena semua orang mengalami siklus hidup yang sama, ini kejadian satu yang pasti, kalau orang usia anak-anak, ya disebut anak-anak usia 0 sampai 15, itu eranya konsumtif. Dia belum bisa produktif. Produktif dalam arti kata menghasilkan ya, menghasilkan aset, menghasilkan income ya. Tidak semuanya mungkin, tapi sekarang sudah mulai ada. Contohnya siapa? Selegram itu tuh. Gitu ya. Nah, apa aja siklus hidup? Ya ini kita alami semuanya, 0 sampai 15, kemudian remaja, kemudian mulai berumah tangga, dia sudah mulai S1, dia mulai menapak karir, mungkin pendidikan dia sudah S2, 25 sampai 35 punya anak 1, punya anak 2, anaknya TK, SD, SMP, dan berkembang, usia 35, anaknya sudah mulai SMA, sudah mulai persiapan pensiun, kemudian masa tua 55 sampai 65 sudah pensiun, ya kemudian kita sudah menikmati. Yang jelas saya terlalu yakin bahwa semua kita di sini ingin pensiun dengan sejahtera, bukan pensiun dari kesejahteraan. Karena kita sama-sama percaya pada saat usia kita bertambah, firman Tuhan berkata makin gemuk dan segar. Gemuk itu artinya berbuah-buah dalam kesegaran. Puji Tuhan buat kita semuanya. Nah, sayangnya pada saat orang menghadapi siklus hidup, siklus usia, siklus pertumbuhan, ada grafik biaya dan pendapatan. Saya melihat dari sisi faktor ekonomi. Tapi kalau minggu besok, pada 2 minggu yang akan datang, ketika ada dari dokter jantung, pasti akan melihat dari sisi kesehatan. Saya melihat dari dimensi yang lain, saya melihat dari sisi grafik dan biaya dan pendapatan. Pada saat ada grafik merah dan ada grafik biru tuh ya. Nah, yang biru itu adalah pendapatan. Ada masa puncak di mana orang akan punya pendapatan sangat tinggi sampai maturity di usia sampai dengan 55, kemudian setelah 55 dia akan going down, turun. Kalau tidak dipersiapkan. Nah, pada saat biaya yang ada adalah yang merah. Pada saat apa nih? Masih bisa dengar saya? Nah, pada saat yang merah ini, biaya ini, pada saat sampai berkeluarga, berkarir masih bagus. Tapi pada hari tua, biayanya dikatakan turun. Tapi tidak demikian di era sekarang yang baru, karena saya masih akan cari jurnal yang terbaru, bahwa biaya di masa tua dari sisi biaya untuk lifestyle mungkin menurun, tapi biaya kesehatan makin naik.
Nah, ini ada salah satu hal yang bertentangan. Bu, bisa nggak dipersiapkan? Kita bukan mempersiapkan, tapi mari kita hidup dengan bijaksana. Ya, sebagian orang ketika seminar bersama dengan saya di sesi yang hampir mirip seperti ini, Bu, nggak usah khawatir lah, Bu, Tuhan mempersiapkan semuanya kok. Wes besok urusan besok, hari ini urusan hari ini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Betul. Itu memang firman Tuhan. Tapi kita juga diberikan hikmat seperti lihatlah semut yang dia mempersiapkan pada musim panas. Nah, mari kita semuanya berpikir positif ya. Kita melihat dari banyak faktor ya. Mempersiapkan itu bukan nanti kalau aku begini akan begini, tapi ayo mari kita menghitung hari-hari ini dengan bijaksana supaya kita boleh hidup dalam satu kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan damai sejahtera. Berapa nominalnya? Oh, itu nggak bisa disebut nominalnya. Berapa kaya? Kaya itu berapa? 1M, 2M, 10M, 5M? Oh, relatif. Ada yang tasnya aja 1M. Ada yang sudah punya rumah ratusan M. Masih korupsi. Jadi sangat relatif. Orang kaya buat saya adalah orang yang bisa bersyukur. Itu fondasi yang pertama sebelum kita masuk kepada berikutnya. Jadi kenapa kita mesti mengatur apa yang kita punya dari hidup kita hari ini? Kenapa kita harus mengatur? Karena perintah Tuhan kepada Bapak Adam bahwa memelihara, ya, mengatur taman ini itu sama dengan mengelola, ya. Apa yang dikelola? Yang ada, bukan yang tidak ada. Yang ada kita kelola, ya. Sebentar lagi mungkin beberapa bagian kita ada yang membayar THR, ada yang menerima THR. Nah, buat yang sudah persiapan menerima ini, persiapan menerima karena kita sudah tahu tanggalnya H-7 sebelum tanggal 22, atau mungkin ada bonus, ada insentif yang diberikan. Nah, bagus banget kalau ikut ini. Mungkin masih ada waktu buat teman-teman dari WMA yang belum ikut, bisa di calling ya, supaya jangan sempat bertanya seperti tadi di awal. Kemana uangku pergi? Jangan ditanyakan di akhir, tapi tanyakan di awal. Ya, ketika perlakuan kita tipis banget nih. Pada saat kita sebelum menerima, kita sudah menganggarkan. Atau pada saat kita sekarang menerima, tapi nggak pakai anggaran, jadi nanti pada saat dia sudah nggak ada di kantong, nggak ada di saldo, nggak ada di QRIS kita, dia nanya, kemana uangku pergi? Jadi kenapa kita harus mengatur uang sekarang? Yang pertama, saya hanya merangkum dalam 3 alasan. Ya, karena biasanya seminar keuangan begini bisa 2 hari for family gitu ya. Kenapa? Karena ini sessionnya luar biasa ya, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, tapi jangan pernah terlambat untuk mengaplikasikan. Ya, kenapa? Karena setiap kita itu punya tanggung jawab dari hidup. Apa tanggung jawab kehidupan kita? Ya. Di Lukas 12 ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak padamu barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah dan bersenang, makanlah, istirahat, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ini kata orang kaya. Tapi akhirnya dalam ada unstoppable koneksi kurang bagus dalam nama Yesus. Saya lanjutkan. Nah, 3 tanggung jawab keuangan ini ada buat kita rasakan semuanya nih. Nah, apa saja? 1, karena kita ini punya tanggung jawab atas kehidupan kita. Kedua, karena kita punya kemampuan ini sangat terbatas. Kemampuan apa? 1, kesehatan kita terbatas. Contoh ya, orang bicara gini, life begin 40.
hidup mulai usia 40. Buat orang kesehatan, usia 40 itu deket-deket sama kolesterol, LDL naik, trigliserid naik gitu ya. Tapi itu bukan sebenarnya ya. Life Begin 40 ada banyak perubahan dari struktur dan segala macam. Buat di financial planner, kalau merencanakan keuangan usia 40 itu sudah terlambat. Nah, jadi sebelum terlambat tapi tidak usah berkecil hati, kita yang penting adalah memulai. Kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, ya sama aja nothing. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, karena kenapa kita harus mengatur keuangan, karena tiap orang punya tanggung jawab dalam kehidupan, tiap orang punya sumber daya yang terbatas. Maafkan saya mesti tethering ini karena sinyal kurang sedap. Boleh ya, maaf saya sambil break sebentar. Ibu-ibu mulai ada pertanyaan, Bu, bagaimana mengelola keuangan? Saya pun akan sampaikan. Mengelola tips THR bagaimana? Nah, nanti kita akan sampaikan di akhir ya. Jadi karena setiap orang itu punya tujuan keuangan, jangan punya tujuan keuangannya itu hanya bersenang-senang gitu ya. Untuk punya ini, punya banyak, tapi nggak jadi berkat. Jangan ingin punya banyak, karena semuanya bisa jadi sia-sia ketika hidup kita ternyata harus pass away. Gitu. Nah, setiap orang harus punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini apa aja? Wow, banyak tujuan keuangan. Ya, tapi ingat bahwa Tuhan bicara begini. Boleh nggak orang Kristen mau kaya? Boleh nggak, ibu-ibu? Mau kaya? Jawabannya adalah, atau boleh nggak orang Kristen boleh cepat kaya? Nah, itu akan jadi hal yang berbeda. Nah, orang yang pengen cepat kaya akan terjatuh ke dalam berbagai-bagai jerat. Orang yang pengen cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai hukuman. Karena bukan hanya hukuman dari secara sosial, tapi dia bisa menghukum dirinya sendiri, pengen cepat kaya, kerja siang malam, sampai nggak peduli kesehatan. Pengen cepat kaya, dia mengabaikan urusan keluarga. Pengen cepat kaya, dia mengabaikan urusan anak bagaimana. Dan banyak hal yang karena pengen cepat kaya. Jadi mari kita coba lihat motivasi kita pada saat kita menginginkan sesuatu. Kita menginginkan pertambahan, kita menginginkan kelimpahan. Itu untuk apa? Tujuan hidup orang ketika ingin kaya, ya pasti jadi, oh saya bisa, aku harus bisa. Tapi padahal firman Tuhan berkata gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Makin banyak pengen raktir, makin banyak pengen beli A, beli B, beli C. Makanya tidak pernah terjadi satu skala surplus. Karena tadi, pertemanan sangat menentukan. Grup sosialitas sangat menentukan kita ini mau seperti apa. Tanpa sosialita pun sekarang orang bisa hedon demikian luar biasa. Hedonnya bagaimana? Wih, sekarang nggak usah pergi keluar rumah, belanja, sudah klik, barang datang. Tapi hati-hati ketika membayarnya di luar kemampuan. Ya, bahkan sebelum THR tiba, kita sudah belanja. Dengan apa? Pay later. Dengan apa? Fasilitas-fasilitas bayar nanti. Sehingga mendorong orang tidak bayar lunas. Dan ketika sudah pegang uang, kena sindrom lupa. Jadi nggak bayar pada saat jatuh tempo. Boleh nggak punya kartu kredit, ibu-ibu? Boleh nggak punya kartu kredit? Saya nggak kerja, saya ibu rumah tangga. Boleh nggak punya kartu kredit? Boleh. Hanya sebatas saldo yang dipunyai. Karena kartu kredit bukan saldo tambahan. Kartu kredit hanya alat bayar dan hanya boleh dipakai sebesar saldo tunai yang ada saat itu pada saat dia pakai. Kalau hari ini tanggal 13 April saya hanya punya saldo 2 juta di ATM, saya nggak boleh belanja 2,5 juta. Saya harus belanja hanya maksimal 1,8 supaya saya bisa bayar tunai hari itu juga. Kenapa
pakai kartu kredit hanya untuk memanfaatkan poin, tapi pembayaran tidak boleh ditunda. Jadi bukan kartu kreditnya yang salah, tapi cara penggunaan yang salah itu yang bikin jerat. Mengerti ya ibu-ibu? Boleh nggak pakai pay letter? Karena pay letter mudah, gampang, dan sebagainya. Bayar tunai adalah paling bijaksana. Mau pakai alat penjualan apapun, kalau kemudian pembayarannya kredit, dicicil, tergoda 0%, waduh, coba cek lagi tujuan keuangan kita itu apa. Ya, celah itu tidak besar. Celah itu mulai dari satu titik. Tapi ketika titik itu ditambah titik jadi bocor. Ketika jadi bocor, nah, karam dah kapal. Oke. Ibu-ibu boleh sambil relax, sambil boleh apa ya? Boleh sambil gimana caranya mengelola kartu kredit, bagaimana caranya nanti kita bisa sharing soal keuangan yang merdeka untuk ibu-ibu rumah tangga yang keuangannya hanya dapat dari suami. Ya, boleh nanti apa aja. Saya bisa berkembang topik saya seperti karena manajemen keuangan ini sangat banyak sekali yang kita mesti bahas. Karena kalau orang merdeka dalam keuangan, kita akan merdeka juga untuk menjadi berkat. Ya, karena tagline selalu begini, diberkati untuk memberkati. Tapi tidak diteruskan di era sekarang. Diberkati untuk memberkati Shopee, diberkati untuk memberkati Lazada, diberkati untuk memberkati Tokopedia. Waduh, jadi salah gitu ya. Mari kita diberkati jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita naikkan. Ya. Mungkin saya nggak bisa full screen nggak apa-apa ya. Nah tadi saya udah cerita sedikit bahwa kita punya sumber daya terbatas. Kesehatan kita, apalagi kita wanita ya, ketika mulai di usia tertentu ada aktivitas yang nggak bisa kita lakukan secara maksimal, itu pun sumber daya kita yang terbatas. Tapi satu hal, tidak boleh punya keterbatasan untuk belajar. Karena dari belajar kita bisa terus berkembang. Contohnya gimana? Ibu-ibu, kita semua mau di rumah, mau di kantor, nggak boleh belajarnya stop. Aduh, udahlah aku di rumah, aku istri cuman gini aja. Tidak boleh pasrah, harus update. Cara belanja pun harus update sekarang, harus pinter. Kenapa? Banyak aplikasi yang sekarang bisa compare. Karena itu nanti dengan teknologi yang luar biasa, dengan teknologi yang sudah ada di tangan kita, kita sudah harus membedakan. Nggak boleh lagi ada woman Indonesia yang istilahnya gaptek. Harus ngikutin. Kenapa? Karena ketika kita cerdas, kita tidak harus semuanya lakukan dengan sangat keras. Kita bisa banding-bandingin dulu sebelum kita memilih. Ya, pesan saya begini. Satu quote buat woman Indonesia. Belajar dulu sebelum bayar. Jangan dibalik, bayar baru belajar, karena pasti akan menyesal. Oke, coba tulis di live chat. Belajar dulu, baru bayar. Jangan menempatkan sebaliknya, supaya jangan menyesal. Karena menyesal kemudian nggak ada artinya. Sama seperti ini, ibu-ibu. Ayo coba tes. Kita dialog ya. Boleh open mic salah satu dari ibu-ibu. Apakah beda kebutuhan dan keinginan? Nah, apa beda kebutuhan dan keinginan? Oke. Ada Bu Helen Simamora, boleh Bu buka kameranya. Apa beda kebutuhan dan keinginan? Bu Helen dari Bengkulu, Bu. Dari Bengkulu, boleh Bu Helen Simamora. Oke, terima kasih Bu. Kalau menurut saya kebutuhan itu memang yang sangat kita perlukan. Tapi kalau keinginan itu bisa saja kapan-kapan kita butuhkan. Kapan-kapan saja bisa kita inginkan. Tapi kalau kebutuhan itu wajib.
sama halnya seperti kita mendapatkan anak-anak mendapatkan pendidikan sekolah, itu suatu kebutuhan mereka gitu. Tapi kalau keinginan misalnya seperti kita seorang wanita pengen beli tas, beli baju, ya kapan saja bisa gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Thank you, terima kasih Bu Ellen. Ya, Sama-sama, Bu saya En. ini ada nama yang hampir sama dengan saya, ada Bu Ervina Sipahutar. Nah, kita satu marga, Bu, satu saudara namanya sama Ervina. Boleh, Bu, apa kebutuhan dan apa keinginan? Bu Apa Ervina? Bu Ervina? Bu Ervina Sipahutar. Nah, saudara saya ini namanya sama. Adalah satu lagi Bu Ervina itu dari Bandung, tapi belum bergabung. Oh, apa Bu Ervina boleh? Satu aja sebelum saya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus, tetapi keinginan itu tidak harus, gitu. Boleh, oke. Terima kasih Bu Ellen dan Bu Ervina. Saya menambahkan ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang esensial, pokok harus ada untuk kelangsungan hidup. Jadi kebutuhan itu harus ada karena dia untuk kelangsungan hidup. Tapi keinginan adalah barang atau jasa yang menambah fasilitas kenyamanan hidup. Beda ya, jadi kalau kebutuhan itu sesuatu yang memang barang atau jasa yang memang harus ada untuk kelangsungan hidup kita. Makan, minum, ya kebutuhan pokok dasar. Rumah, itu kan memang harus ada. Betul? Keinginan itu menambah kenyamanan barang atau jasa untuk menambah kenyamanan fasilitas. Contoh, ketika saya menginginkan rumah dengan luas 500 meter, dengan diisi hanya suami, istri, dan 2 anak, itu kebutuhan atau keinginan? Nah, rumahnya betul, tapi luasnya, lokasinya, tempatnya, nah itu bisa jadi keinginan. Tapi boleh, asal memang mampu. Bu, boleh nggak woman Indonesia pakai merek tas yang ratusan juta? Untuk apa? Dibeli dengan apa? Kredit? Bisa bayar? Bukan nggak boleh, boleh, nggak apa-apa. Ya, untuk menyatakan berkat. Ratu Berseba waktu datang ke tempatnya Raja Daud, pasti dia nggak bawa kereta yang biasa, tapi sesuatu karena dia ada, nggak apa-apa untuk performance yang meningkatkan nilai value-nya dia. Tapi cash, bukan dengan mengambil hak orang. Gitu ya, mengambil hak orang itu seperti apa ya, tadi yang korupsi begitu ya. Kita itu diberi karunia Tuhan untuk menikmati, Ibu-ibu, untuk menikmati, tapi tidak boleh sampai setengah mati caranya mengusahakan itu. Akhirnya nanti susah. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Ini hal prinsip yang dibedakan, yang kadang-kadang mendadak lupa. Ketika sudah sampai di mall, ketika sudah sampai di Shopee, ngelihat baju, ngelihat barang-barang konsumtif, begitu mendadak lupa. Mana kebutuhan, mana keinginan. Dan itu sering terkali terjadi, dan itulah yang disebut impulsive buying. Apa impulsive buying? Pembelian secara tidak terencana karena emosi. Jadi berapa banyak dari kita, oh ini sudah punya, tapi beli lagi. Ini sudah ada, tapi beli lagi. Begitu sampai rumah, wow, ternyata tumpukan barang yang hanya dimasukkan ke gudang. Nah, ini apa nih kalau seperti ini? Kebutuhan atau keinginan? Impulsive buying seringkali terjadi kepada wanita karena katanya wanita ini lebih dominan dengan yang namanya perasaan. Aduh Bu, kalau saya stres, saya enaknya jalan-jalan ke mall. Loh, waduh, sampai mau kapan itu akan terjadi?
Ya, pada Tuhan bilang ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah ke mall. Bukan itu loh. Ketika kita letih, lesu, berbeban berat, kita stres, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Tapi mau lebih menarik, Bu, daripada lutut saya berdoa. Ya, sekali lagi, ini pilihan kebijaksanaan buat kita. Bu, saya kalau stres itu enaknya makan. Wow. Besok mungkin dari bagian kesehatan akan psikologi akan bicara. Stres berkaitan dengan menghamburkan uang. Pada saat saya bicara dengan salah satu teman psikolog, itu sebetulnya satu habit yang memang kesenangan yang memang menjadi kebiasaan, ya. Oke, saya percepat. Mengapa kita harus mengatur keuangan? Karena harus ada tanggung jawab hidup. Jadi tadi ada tujuan keuangan, yang kedua adalah sumber daya terbatas, dan yang ketiga adalah tanggung jawab dalam hidup. Tanggung jawab dalam hidup itu apa? Ya, kita ada anak. Mungkin beberapa di antara kita ada yang sandwich generation. Sandwich generation ada generasi tengah, di mana saya ada diri saya, kemudian saya juga ada orang tua dan harus membiayai anak. Ini sandwich generation. Ya, sekarang ini sandwich generation hidup di antara generasi strawberry. Orang-orang yang anak-anak yang aduh maunya dikit-dikit rebahan, aduh maunya healing, dikit-dikit healing mah healingnya ke mall. Nah, dalam hal ini ibu-ibu mari kita bicara, mari kita melakukan, ya. Saya mendengar, saya dikasih Ibu Ningsih yang lalu rekaman YouTube Home Sweet Home, ya, supaya anak-anak bisa healing itu di rumah, nggak usah keluar. Gimana caranya? Mari kita buat aktivitas di rumah, dan itu pasti lebih sehat. Selain lebih sehat, itu lebih menyenangkan, menarik ketika ibu-ibu mengistilahkan, bikin kata-kata, bikin wordingnya lebih bagus. Contohnya begini, Minggu seringkali kita ini sama-sama pulang gereja pasti makan, karena nggak ada waktu lagi untuk bisa kumpul bersama keluarga. Selain efektif itu banget, hari Minggu pulang gereja langsung makan misalnya. Nah, tapi besok pas Lebaran, restoran mungkin buka, tapi karena harga-harga sedang naik, pegawai-pegawai beberapa pulang, harga akan dinaikkan. Bagaimana sikap kita? Kita tetap makan, pulang gereja tetap makan, karena tanggal 23 April besok Minggu, ya, tetap akan makan di luar. Coba bikin wording begini, ayo kita pulang, bikin puding, misalnya green bean. Yuk, green bean, bikin pulang, kita bikin green bean puding, padahal itu kacang hijau. Noni yang bikin flanya, ya, akan lebih menarik. Ayo kita bikin chicken wing di rumah, padahal sama. Intinya mamah mau ngajakin anak-anak masak goreng ayam. Tapi dengan istilah-istilah yang menarik, mungkin anak-anak dengan dilibatkan ke dapur, biar nggak dikurangin main gamenya, itu akan jadi pembicaraan kegiatan yang sangat menarik, dan itu jadi hemat. Ya, itu merupakan kita ngajarin anak-anak juga untuk kita sharing, melakukan tanggung jawab bersama di rumah. Tapi secara nggak sengaja itu juga akan ngajarin anak-anak untuk mengatur keuangan. Jadi kenapa kita penting harus mengatur keuangan? Khususnya, istimewanya hari-hari ini, ya, karena rentan orang terhadap impulse buying yang tadi saya sudah sampaikan. Gaji 10, tanggal 10 sudah koma, itu sekarang jadi fenomena yang biasa di antara anak-anak muda. Bahkan saya bicara pun di salah satu instansi, gajinya berapa? Gaji saya 2, Bu, setelah tanggal 2 sudah koma. Setelahnya hidup dari kartu kredit. Saya bicara kepada tenaga-tenaga pengajar, gaji bulan ini, Bu, sebetulnya untuk membiayai biaya hidup 2 bulan yang lalu. Aduh, itu jadi sangat pergumulan challenging buat saya yang sangat luar biasa. Karena berapapun yang ada, itu sebetulnya Tuhan sudah perintahkan kepada kita, cukupkanlah apa yang ada padamu. Bukan cukupkanlah apa yang ada pada tetanggamu, tapi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kuasai dirimu dalam segala keadaan. Mencukupkan diri itu harus belajar, ibu-ibu.
Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, rahasia mencukupkan diri itu apa? Satu, mengucap syukur dan melakukan. Dan cara melakukan ini hari ini kita akan langsung praktek. Ya, efek tidak bisa mengatur keuangan, orang juga bisa nggak punya tabungan. Jangankan tabungan, investasi bisa jadi nggak punya. Apa bedanya tabungan dan investasi? Ibu-ibu harus mengerti. Ya, hari ini orang pasti punya ATM, tapi belum tentu orang punya tabungan. Orang punya rekening tabungan, punya, tapi nggak tahu berapa saldonya. Jangankan investasi. Ya, tabungan itu menempatkan uang dalam jumlah tertentu untuk tujuan tertentu yang sudah disebutkan. Contoh, saya mau 2 tahun lagi anak saya sekolah. Uang pangkalnya saya tabung dari sekarang. Tabungan itu nggak dipakai. Tapi seringkali orang punya ATM, tanggal 1 gajiannya angka tertentu, supaya gampang itu misalnya 10 juta, saldo tanggal 31 tinggal 500.000, itu bukan tabungan. Itu jalan aja, ya, alat transaksi. Tapi kalau tabungan memang itu dibiarkan menambah sedikit demi sedikit, mengumpulkan untuk satu tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Dan itu pasti terjadi. Contoh apa yang pasti terjadi? Anak sekolah pasti terjadi. Pensiun itu pasti terjadi. Tadi saya di awal sudah katakan, mau pensiun dengan nikmat atau mau pensiun dari kenikmatan. Nah, apa investasi? Menempatkan dana dengan modal yang ditentukan dalam waktu yang lebih panjang, di tempat yang sudah tahu dia risikonya, dengan satu tujuan, pertama setidak-tidaknya untuk mengalahkan inflasi. Hasil tabungan pasti lebih rendah daripada investasi, karena tabungan biasanya jangka pendek, investasi jangka panjang. Tabungan itu seperti nanam padi, kalau investasi itu seperti nanam pohon jati, jadi pasti butuh waktu. Oke. Efek berikutnya, kalau nggak ngatur keuangan, punya kemungkinan gagal bayar dari kewajiban jatuh tempo. Bu, gimana caranya? Cicilan saya ini banyak. Nah, nanti kita akan atur bagaimana hidup dari Raja Yusuf dulu, ya, sebelum dia jadi raja, dia mengumpul 1/5 hasil panen dari tanah Mesir dikumpulkan di lumbungnya. Ya. Langkah yang pertama adalah supaya kita bisa mengatur keuangan, kita harus berjalan dengan landasan Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, punya dream, punya mimpi, punya tujuan, ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggarannya. Duduk dulu buat anggaran biayanya. Ya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu sangat jelas. Orang yang punya tujuan keuangan, duduk dulu, tulis anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Lanjutan dari ayat ini sangat menarik. Jangan-jangan nanti orang ngecek kamu pengen bikin menara, tapi nggak cukup, malah semuanya terbengkalai jadi nggak bagus. Oke, sangat jelas. Duduk dulu. Hari ini kita coba duduk untuk tahu. Setelah itu ibu-ibu coba sesuaikan dengan masing-masing. Ya. Kenapa kita perlu ngatur anggaran? Banyak kenapa kita harus ngikutin anggaran. Percakapan bantal, percakapan saat kita di tempat tidur, gak berani Bu, saya ngomong uang soal suami, ngomong sama suami soal uang. Saya terima aja berapa uang yang dari dia. Saya nggak berani ngomong Bu, kalau sebetulnya uang itu kurang. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bapak, ibu-ibu semuanya. Anggaran, tulisan itu penting. Dulu mak saya ngajarin bikin tulisan soal pemakaian uang. Belanja apa dicatat, dan sampai dengan hari ini dari handphone saya masih pakai catatan pengeluaran, setiap hari saya catat. Dari situ saya akan menganggarkan keperluan saya.
Oke, dari situ saya untuk evaluasi. Dari anggaran yang saya buat ini yang saya sampaikan ke suami saya, ini lo kurang, misalnya ini tuh sekarang seperti ini sekarang seperti ini, apa yang harus kita buat? Karena pria itu berpikirnya dengan logika kan, kalau kita kan dengan perasaan. Terus pokoknya ini cukup nggak cukup ya itu, waduh kan kita cukup tersentak kalau ada yang begitu. Nah makanya coba bikin tulisan, Pak ternyata sekarang untuk sekolah transport aja sekian, untuk hidup hari-hari listrik, air, telepon yang naik itu sekian. Ya, kemarin 5 bulan yang lalu listrik belum naik, cukup dengan sekian, tapi sekarang harus perlu sekian. Ya, datanya yang jelas dengan pembicaraan yang jelas, bukan kira-kira. Nggak cukup. Nanti suami akan, kemarin udah dikasih segini nggak cukup. Ini dikasih segini lagi nggak cukup. Nah, kita menghindari yang seperti itu, makanya coba ditulis ibu-ibu. Terserahlah pokoknya buat teman-teman yang sanguin akan susah untuk menulis, untuk disiplin. Tapi untuk tipe cermat, mungkin gampang untuk menulis. Tapi untuk tipe-tipe yang kalau DISC-nya I-nya influence, aduh ruwet banget sih Vin pakai nyatet-nyatet begitu. Tapi mau nggak mau ini sarana komunikasi. Anggaran itu cara mengkomunikasikan bagaimana kita mencapai tujuan keuangan. Karena kita hanya mengelola apa yang kita sudah pegang. Sementara pendapatan itu harus kita usahakan. Yang kita pegang itu yang kita kelola. Apa yang kita pegang? Waktu, tenaga. Itu tidak ada yang berbeda dari kita. 24 jam dalam waktu 1 hari, 365 hari dalam 1 tahun. Semua sama. Deposit waktu kita sama. Dalam hal kita menggunakan waktu sangat berdampak kepada kesehatan kita. Dalam hal kita menggunakan waktu, kita akan punya dampak kepada kelimpahan yang kita kerjakan. Waktunya sama 24 jam, tapi dampaknya bisa kemana-mana. Oke. Nah, kalau seperti ini, nggak balance, nggak seimbang, apa yang terjadi? Ini anak ini kira-kira turunnya mau pakai apa nih kalau seperti ini analoginya? Ketika orang punya gaya hidup lebih besar daripada pendapatan, pasti hutang. Oke. Ketika gaya hidup sama dengan pendapatan, 0. Nggak ada yang ditabung, apalagi investasi. Ketika gaya hidup kurang dari pendapatan, lebih daripada pendapatan, lebih kecil dari pendapatan, disitulah baru bisa nyimpan. Vin, aku baru lolos dari pandemi. Hari-hari sangat berat. Setuju, sama. Saya pun juga baru lolos, ini lagi bertahap berjalan, menyesuaikan diri dengan gaya baru di pandemi. Pandemi mengajari kita banyak hal. Tapi kita survive pun sampai dengan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Mari kita tata kembali hari-hari ke depan kita dengan aset yang kita punya. Apa tadi? Minimal waktu. Oke. Waktu kita sudah punya, kita mau pakai apa? Kita mau pakai untuk stres meratapi pandemi, atau kita mau memikirkan apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Oke. Semua saya rasa sependapat dengan saya. Kita mau berusaha untuk hidup lebih hemat, itu adalah tindakan. Tapi bagaimana komitmen kita harus ngerti ini mana dulu biaya hidup dan gaya hidup. Kita mau gaya hidup kita lebih kecil daripada pendapatan. Bagaimana? Yang bisa dikontrol itu apa? Pendapatan atau gaya hidup? Orang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol adalah gaya hidup. Sama seperti rumus fisika. Di mana ada orang banyak gaya, di situ banyak tekanan. Orang yang banyak gaya, banyak tekanan. Pendapatan apa kita nggak bisa kelola? Pendapatan kita harus usahakan kenaikannya. Mencari sumber baru dengan kreativitas yang baru. Aduh, saya udah usia 40, nggak mungkin lagi saya kerja. Bisa, masih ada. Kita punya tangan,
Kita punya kemampuan bicara, kita punya kemampuan untuk melayani, kita punya kemampuan untuk berdoa, kita punya kemampuan untuk memuji menyembah Tuhan. Itu talenta yang harus kita pakai. Kita nggak ngerti hikmat pengertian itu datangnya kapan dan bagaimana. Karena yang punya itu Tuhan. Jadi yang dikelola adalah pengeluaran. Pengeluaran itu berefek kepada gaya hidup. Pendapatan itu harus diusahakan dengan segala pengertian hikmat yang dari Tuhan. Pasti ada, pasti ada. Ya, karena faktanya pekerjaan itu sebetulnya banyak, ide-ide kreatif itu banyak. Pekerja ladang siap menguning, tapi tuan banyak, tapi pekerja sedikit. Benar, pekerjaan itu banyak. Ya, kepada yang sudah ada ditambahkan, kepada yang nggak ada malah diambil. Benar, karena malas. Nah, mari kita kelola, mulai belajar mengelola apa yang ada pada kita. Mengapa perlu mencatat pengeluaran? Sebagai alat evaluasi terhadap anggaran, sebagai alat deteksi terhadap pos-pos yang bermasalah. Saya bermasalah soal makan siang, sampai dengan hari ini belum bisa breakthrough di situ. Makan siang pindah, itu masih jadi pos terbesar saya, gitu ya. Tapi kartu kredit, puji Tuhan, dari punya 10 kartu kredit sampai dengan nangis-nangis, sampai dengan perlu pergumulan untuk motong kartu kredit karena terikat dengan kartu kredit sekarang satu dengan saldo yang sama seperti uang tunai yang dipunyai. Jadi nggak pernah pakai kartu kredit dan harus selalu bayar tunai. Itu pergumulan sekian tahun yang lalu yang saya pernah alami, karena itu saya terjun di bidang ini karena saya pernah mengalami. Ya, tidak sampai dalam, tapi tumpukan kartu kredit pernah banyak warna-warni. Jadi di koleksi yang bagus, tapi ternyata itu mengkoleksi satu jerat. Ya, oke, mudah-mudahan tidak ada yang punya pengalaman seperti saya dengan kartu kredit. Ya. Oke, alat bantu komunikasi keluarga tadi dengan catatan keuangan. Anak saya biasakan mencatat keuangan dari dia SD, ya, dikasih jajan 10.000 kemana, buat beli apa, ya. Pengingat atas perencanaan keuangan dan alat kontrol untuk gaya hidup. Karena apalagi hari-hari ini, aduh, namanya diskon, namanya poin, itu jadi menarik. Nggak usah jauh-jauh lah, di dekat kita swalayan. Beli 2 gratis 1, atau mau beli 1 aja. Kalau beli 2, saya gratis 1. Atau tetap mau beli 1. Nah, ini tetap ada matematikanya, Mbak, dihitung. Kalau beli 2 gratis 1, kalau misalnya beli 1 itu untuk setengah bulan, beli 2 harusnya untuk sebulan. Betul ya, misalnya untuk bahan deterjen misalnya, beli 2 gratis 1. Berarti kalau 2 itu cukup untuk sebulan, kalau beli 2 gratis 1 berarti kan harusnya cukup 1,5 bulan dong. Ternyata ini habis juga dalam 1 bulan. Berarti itu tetap namanya boros, gitu ya. Tetap namanya kita nanti kalau nggak 2 gratis 1 lagi, berarti bulan itu nanti kita harus belinya 3. Nah, padahal dengan 2 kita bisa cukup gitu ya. Bisa loh mulai dari hal-hal kecil kita itu mengelola pengeluaran. Bahkan mulai dari dapur. Bahkan mulai dari kamar mandi. Bahkan mulai dari cara meletakkan sepatu. Bahkan kita mulai dari cara meletakkan sapu. Bahkan kita mulai daripada kita pakai alat-alat listrik di rumah. Selalu dalam colokan, semuanya dalam posisi on, atau kita betul-betul cabut itu stop kontak dari listrik. Kecil-kecil loh, tapi itu begitu pengaruh. Saya punya kesaksian ini dari seminar saya untuk guru-guru bijak finansial. Bu, benar Bu, setelah saya praktek, saya cabut alat-alat listrik, Bu, ternyata token saya itu bisa lebih dari seminggu, Bu. Hal-hal simpel kita bisa kerjakan. Iya Bu, ketika saya ngajarin anak saya menempatkan pulang sekolah, menempatkan sepatu pada tempatnya, kan nggak diinjek-injek pada tempatnya, jadi nggak diambil sama si anjing, nggak dicokot-cokot gitu, nggak digigit-gigit, nggak dibak lari. Sepatunya bisa lebih awet. Nah, hal-hal kecil tapi ketika kita menempatkan dengan benar, memakai dengan benar, itu kita bisa memperpanjang nilai ekonomi barang.
Dengan kita memperpanjang nilai ekonomi barang, otomatis kita bisa berhemat. Hemat itu bukan pelit. Hemat itu bagian dari tindakan kita. Karena kita harus hidup sopan dan kita harus hidup dengan teratur. Oke ya? Setuju? Ya? Nah, terus apa lagi? Apa pengeluaran itu yang kita atur? Betul, karena pengeluaran itu bisa jadi banyak item, tapi pendapatan orang ya, misalnya kalau karyawan itu 1 bulan 1 kali pendapatannya, tapi pengeluarannya, rinciannya, waduh, bisa banyak sekali rincian pengeluaran ya. 1 bisa jadi bertambah-tambah jadi sangat luar biasa banyak ya. Oke. Kemudian kita akan belajar bagaimana sekarang caranya saya mencatat keperluan harian. Nah, sebelum kita masuk kepada satu topik yang luar biasa yang saya nanti izinkan untuk foto. Mengetahui pengeluaran yang bocor untuk kalau hari ini saya mau kemana-kemana. Nah, ibu-ibu coba bikin itu dengan, kalau orang kuno pakai amplop, anggaran itu bisa diamplopkan. Seminggu ini setelah pengeluaran yang rutin, ada pengeluaran non-rutin. Jangan terbiasa dengan menetapkan pengeluaran tidak terduga. Karena kenapa? Kalau ketika ada pengeluaran tidak terduga, ada pengeluaran tak terduga, ada pengeluaran tidak terduga, benar. Dan pengeluaran tidak terduga itu yang membuat kita deg-degan. Ya, ada yang maisong, ada yang ulang tahun, ada yang menikah, itu pakai budget uang yang mana? Itu pun harus dianggarkan. Oke? Catatan keuangan itu penting. Ya, supaya kita tahu, memaksa kita untuk menentukan prioritas. Ini penting, ini mendesak. Ini tidak penting dan ini tidak mendesak. Itu bukan hanya dalam hal kegiatan sehari-hari, tapi dalam pembelian, pembelanjaan, manajemen itu pun berlaku. Benar nggak ya? Kalau aku beli ini penting nggak? Oh penting. Harus sekarang apa nggak? Nggak harus sekarang, ya sudah. Kalau nggak harus sekarang tinggal. Oke, dalam hal-hal tertentu beli di awal semuanya memang bagus. Mungkin bisa jadi lebih murah karena tidak tergesa-gesa. Makanya belanja bulanan harus betul dibuat belanja bulanan. Supaya kita tahu cukup, sudah selesai, nggak tergiur diskon. Kalau belanjanya mingguan, ya sudah harus strict dengan budget belanja mingguan. Sehingga hari-hari hanya beli sayur, beli barang-barang basah yang tidak bisa disimpan dalam waktu 1 bulan misalnya, nggak bisa disimpan dalam 1 minggu ya. Tapi pun sekarang ada cara untuk bisa praktis seperti itu. Di kulkas kita ada freezer. Nah, bagaimana kita bisa menyimpan makanan yang secara sehat dengan freezer? Nggak punya alat vakum, ada kok, baca cari di YouTube bagaimana cara kita memvakum ikan supaya di frozen baik dan untuk dimasak tetap segar. Ada banyak cara, itu cara kita untuk terus belajar, meningkatkan skill kita. Oke? Nah, ini menarik. Dari mana kita mulai merencanakan keuangan kita, dari mana kita mengelola pengeluaran kita, dari mana kita mencapai tujuan keuangan kita, mulai dari piramida rumah ini. Oke? Mungkin rumah ibu-ibu lebih besar dari ini, anggaplah ini adalah tujuan keuangan rumah tangga kita, keluarga kita. Setiap orang harus tahu biaya hidup masing-masing. Berapa biaya hidup keluarga kita? Ya, karena nanti dari biaya hidup yang diketahui ini menentukan pembelian kita untuk banyak hal. Biaya hidup, cost of living. Saya itu pas dengan sekian. Nah, kalau pemerintah menetapkan ada UMK, upah minimal daerah misalnya gitu ya, upah minimal provinsi, itu mereka sudah perhitungkan biaya hidup orang paling minimalnya itu segitu. Tapi kan kita nggak segitu ya kan, ada biaya kebutuhan dalam rumah tangga kita itu berapa. Kebutuhan bukan keinginan. Ya, itu dimasukkan dalam biaya hidup. Kemudian ada P3K, kalau misalnya tiba-tiba rumah bocor, ban mobil bocor,
dana darurat. Nah, dana darurat kesehatan itu setidak-tidaknya harus semua kita punya BPJS, karena kesehatan pun itu masuk kepada kejadian darurat yang harus diselesaikan. Ya, dengan punya BPJS kita tidak mengambil tabungan kita untuk biaya kesehatan kita. Ya, basic orang harus tahu biaya hidupnya. Setelah biaya hidup dia harus punya income protection. Apa income protection ini tadi? Perlindungan. Yang tadi Bu Ningsih ini ada bau-bau asuransi. Saya harus belajar komprehensif soal keuangan, termasuk diantaranya asuransi, karena itu melindungi dari tujuan hidup. Ya, harus punya income protection. Kalau saya sampai nggak kerja, kira-kira bagaimana? Apakah biaya hidup saya masih bisa terpenuhi berjalan? Kalau terjadi risiko kepada pohon keluarga, apakah rumah tangga anak-anak masih bisa sekolah? Nah, itu yang harus disiapkan, ya, direncanakan. Kemudian pendidikan, apa biaya pendidikan sekarang? Akan sekolah di mana? Mau berapa lama? Kapan? Ya, biaya pendidikan kalau sudah di luar kota itu bukan hanya biaya pendidikan, ada cost of living tadi. Harus ngekos, harus transport, itu cost of living. Nah, basic dasar juga ada pensiun. Aduh, masih 30, kok nyiapin pensiun terlalu jauh. Betul. Usia 30 malah masih muda. Oke. Tapi dipersiapkan lebih awal, dananya jadi lebih murah. Oke. Apakah ini harus ada sekarang? Tidak harus ada sekarang, tapi harus punya prioritas. Yang penting adalah ini harus paling mendasar. Kalau ini yang dasar sudah ada, nah baru kita bicara fase berikutnya. Jadi 5 ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendasar sekali buat semua keluarga. Ya, kenapa mendasar? Ya tadi, mendasar yang paling basic tadi adalah karena setiap orang punya tujuan keuangan, dan ini adalah salah satu tujuan keuangan yang basic secara keluarga harus terpenuhi. Cost of living, P3K, income protection, pendidikan, pensiun, dan warisan. Nah, perkara penempatannya nanti kita bisa atur, tapi fondasi keuangan keluarga ini harus disiapkan. Fondasi itu memang nggak kelihatan di bawah. Nah, tapi kadang-kadang karena kita punya satu keinginan yang tidak terkendali, keinginan ya, bukan kebutuhan, keinginan yang kita sendiri tidak mampu kontrol, jadi kita menempatkannya jadi terbalik. Pesannya ini Ibu Ningsih tadi sudah sampaikan di awal sebelum kita yang mengantar kita kepada perenungan belajar kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Dan janjinya adalah ajaib. Ketika kita belajar mencukupkan diri, sekali-kali Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali diulang-ulang, tidak akan meninggalkan kita. Ini biar jadi dalam hidup kita. Kita sudah belajar tadi, antara kebutuhan dan keinginan. Masih ada satu yang nggak boleh kelewat, bahwa ada kemuliaan dari setiap apa yang ada pada kita. Ada produktif dan ada konsumtif. Apa itu produktif? Produktif sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita punya, dan itu akan memberi dampak baik kepada kita. Apakah itu konsumtif? Mendatangkan aset. Ya. Apa itu konsumtif? Yang kita dapat, yang kita beli, yang kita tukarkan, kita pakai dan habis, nggak ada bekas. Itu konsumtif. Ya, itu konsumtif. Seringkali untuk apa kita membelanjakan uang? Untuk hal produktifkah atau untuk hal yang konsumtif? Nah, ini jadi pertanyaan. Waktu saya sepertinya mau habis. Nanti minta tolong diingatkan. Oke, nah ini keinginan, ini kebutuhan, dan inilah kemuliaan. Contoh ya, saya mau punya rumah. Rumah pertama atau rumah kedua? Rumah kedua itu sudah disebut aset, Bapak, Ibu-ibu. Ya, rumah pertama itu harus ada, rumah kedua baru diperhitungkan
sebagai aset, bukan rumah pertama. Kalau rumah pertama hanya rumah satu, terus rumah satunya dijual, terus nanti ditempatkan di mana ya? Nanti kapan-kapan kita akan belajar bagaimana soal neraca keuangan keluarga. Nah, keinginan produktif, saya mau punya rumah kos. Nah, itu bisa keinginan produktif karena dengan rumah kos itu saya bisa sewakan dan saya menghasilkan aset. Apartemen, nah itu bisa jadi apa? Untuk disewakan bisa jadi itu produktif. Tapi kalau saya punya apartemen, saya diemin aja nanti saat-saat saya datang, nah itu berbiaya. Bisa jadi itu hanya untuk keinginan yang konsumtif. Nah, kebutuhan, sesuatu yang harus ada, rumah yang pantas, yang sehat, bukan harus besar, ya, pantas secukupnya, bisa terjangkau itu maksudnya bisa bersihin ya, bukan rumahnya nggak dibersihin, semuanya bisa terkendali, kita bisa pegang, itu rumah yang pantas ya, mobil keluarga 1, 2, 3 sekarang relatif. Pokoknya dalam hal kebutuhan itu kalau nggak ada itu kita terganggu gitu ya. Nah, tapi ketika kita bisa membedakan kebutuhan keinginan ini untuk kemuliaan ditambah lagi dengan produktif dan konsumtif itu benar-benar luar biasa ya. Ke mall kebutuhan produktif atau konsumtif, Bu? Ya, tergantung. Kalau semua beli barangnya ada barang-barang habis pakai apalagi habis beli terus kemudian tidak berguna dimasukkan ke gudang ya bisa jadi. Bu, saya punya baju, Bu, ini mau lebaran, bajuku tak kasih-kasih sama orang-orang yang di daerah, Bu, biar mereka nggak usah beli baju, gitu ya. Itu berarti kemuliaan kan, Bu, kemuliaan konsumtif. Nah, kalau habis ngasih-ngasih baju, terus kemudian kita cukup dengan apa yang ada pada kita, itu bagus. Kita nolong orang, tapi begitu kita bajunya itu sudah selesai, sudah dibagi, terus kita oh, aku harus beli baju karena bajuku yang mana tak kasih orang. Nah, ini bukan lagi satu kemuliaan, tapi kita menggeser untuk keinginan kita digeser jadi kemuliaan. Jangan ya, gitu. Itu motif memanipulasi, ya. Oke. Caranya ngatur gimana? Saya minta waktu 2-3 menit. Metode amplop. Nah, ini kita coba membagi. Saya mendisiplin diri saya dengan seperti ini karena kita sama dalam satu iman yang sama ya. Saya mengenal belajar perpuluhan. Kalau saya sedang seminar di tempat lain mungkin itu hanya 2,5%, berarti orang Kristen lebih mahal. Biarlah itu dengan ajarannya mereka ya. Kita percaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang diajarkan kepada kita itu tidak akan pernah sia-sia. 1, 2, 3, dan 4. 1 perpuluhan, 2 investasi, 3 untuk semua cicilan hanya boleh 30% dan kebutuhan adalah 40%. Nggak ada ruang untuk keinginan, Bu. Boleh, ya. Nanti coba diatur dulu dengan budgeting yang ada. 10% untuk perpuluhan, 20% untuk investasi, termasuk di dalamnya adalah asuransi. Investasi ini untuk apa? Untuk pendidikan, untuk pensiun, di dalamnya sudah dimasukkan di sini. Dana darurat tadi dimasukkan kemana? Budget yang 20%. Cicilan, kartu kredit, rumah, motor, mobil, dan sebagainya, maksimal hanya 30%. Waduh, Bu, hidup 40% mana cukup di Bengkulu. Beras sudah 15.000 dan sebagainya. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita coba atur. Disinilah pengendalian diri. Mana biaya tetap, mana biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya bulanan, listrik, air, kuota telepon, kuota internet, itu kan pasti. Oke. Kemudian biaya sekolah, SPP, antar jemput anak, biaya les, itu biaya tetap. Nah, biaya tidak tetap, belanja sehari-hari itu kita anggarkan dulu di depan. Nah, yang sayur dan jajan segala macam itu bisa biaya tidak tetap. Kemudian biaya tidak tetap itu juga untuk yang sosial ya. Misalnya ada yang kita maisong, ada teman yang meninggal, ada keluarga yang sakit atau segala macam, itu di bagian dari sini. Susah banget, Bu, ngaturnya. Betul, itulah pergumulan kita. Bu, ini teori. Saya dulu juga mengatakan ini teori. Tapi sekian tahun saya belajar dan saya belajar untuk melakukan, tidak semuanya sempurna. Ya, mana yang dipotong? 1 tidak boleh dipotong. Mana yang boleh dipotong? 2
20% mau dipotong, kalau 20% kita potong, kita mengurangi kenikmatan masa depan, kita bawa semua ke masa kini. Yang harus dikurangi adalah bagaimana kita mengendalikan cicilan. Bu, arisan boleh nggak? Arisan, tahu ya arisan ya? Di Bengkulu ada arisan ya, di Medan ada arisan kan? Mengumpulkan sejumlah uang nanti diberikan kepada teman yang dikocok dapat. Nah, boleh arisan, tapi tujuannya untuk apa? Hanya untuk menjaga harta hubungan boleh, tapi kok tujuannya untuk bagus-bagusan, arisannya mungkin hanya 500.000, tapi sosialitanya ke resto-restonya itu lebih dari itu. Nah, itu bisa jadi perhatian, karena 500.000 di tangan orang yang tepat akan memberi makan bangsa-bangsa. Oke? Nah, oke, saya cepat. Nah, ini yang terakhir. Wow. Ini adalah goal setting menara keuangan. Setelah fondasi yang kuning ini adalah fondasinya, ini adalah kebutuhan, ya, kemudian kita menapak naik pendidikan anak, dana pensiun, dan warisan keluarga. Nah, mulai dari rumah, mobil, rumah kedua, liburan, nah mari kita bedakan. Itu masuk ke dalam want, masuk ke dalam keinginan. Nah, ketika sampai di sini nanti kita baru belajar namanya investasi. Di mana saya menempatkan dana pendidikan, di mana saya menempatkan dana pensiun, apa yang harus saya wariskan kepada keluarga, anak-anak. Betul, warisan value of life, nilai-nilai hidup, betul. Tapi dalam hal aset, apa yang bisa saya wariskan? Nah, sampai disitulah ibu-ibu perlu belajar investasi. Bukan karena katanya investasi nggak boleh ikut-ikutan. Karena masing-masing orang punya kendaraan yang berbeda, punya modal yang berbeda, punya struktur keluarga yang berbeda, punya usia yang berbeda. Makanya ketika ketemu agen, ketemu sales, ketemu marketing, ketemu konselor, harus tahu, jangan membeli apa-apa itu secara parsial. Ketika nanti parsial digabung-gabungkan, puzzle-nya nggak ketemu. Jadi makanya bikinlah puzzle tujuan keuangan dulu, baru nanti cara memenuhinya disesuaikan dengan tujuan. Oke? Gambarannya supaya begitu jelas. Jadi akhirnya, ini yang kita bicarakan 1 jam hanya akan jadi 1 teori ketika tidak melakukan. Jadi apa yang penting? 1, setiap orang pasti punya tujuan keuangan. 2, setiap orang punya sumber daya yang terbatas. 3, setiap orang punya tanggung jawab sama hidup. Supaya ini semua bisa terlaksana, kita harus mengatur keterbatasan kita. Karena pendapatan kita itu datangnya tidak seperti pengeluaran, jumlah angkanya, numeriknya, tapi pengeluaran kita pasti ada rinciannya. Itu pengeluaran yang kita kontrol. Dan kita pun harus berusaha minta pengertian hikmat jalan dari Tuhan untuk kita minta untuk dapat sumur baru, pendapatan baru. Sumur baru didapat, pendapatan didapat, pengeluaran tetap harus dijaga. Makanya tadi bedakan antara gaya hidup dan biaya hidup. Jangan hidup sesuai dengan kemauan, hiduplah sesuai kemampuan. Jangan menuruti keinginan, tapi bijaksanalah dengan setiap kebutuhan. Yang penting adalah kebutuhan. Apakah kebutuhan? Tadi kita sudah bicara piramida fondasi keuangan keluarga, itu yang didulukan. Perkara nanti penempatannya bagaimana, ibu-ibu wanita yang bisa mengubahkan movement ini, membuat perubahan, harus berubah dari dirinya. Catat hal terkecil mulai dari diri sendiri. Buat catatan keuangan, buat jadwal. Karena hemat itu tindakan. Kalau pelit, itu bisa jadi sifatnya orang. Hemat itu tindakan, perbuatan. Hemat itu tidak mengurangi nilai kebaikan dari orang. Tapi kalau pelit, itu mengurangi nilainya orang untuk kita nikmati diri sendiri. Saya minta, saya ngambil bagiannya dia, untuk saya pakai untuk diri sendiri, itu pelit. Padahal saya punya. Tapi kalau hemat, itu kita berusaha menambahkan nilai value dari apa yang kita keluarkan. Oke? Jadi semuanya, mari kita perkatakan semua yang baik dalam keluarga kita.
Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perkatakan seperti ini. Misalnya suami-suami sedang bekerja, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pi, sudah kerja hari ini. Terima kasih ya kamu sudah susah-susah untuk keluarga kita. Karena yang memotivasi kita, suami kita, orang-orang di dekat kita adalah kita. Dari mana? Dari mulut kita. Ketika mereka sudah bekerja, keluar dari rumah, mungkin di kantor stres dan segala macam, dengan keadaan di luar, di rumah mereka harus dapat adem. Terima kasih ya Pi, kita syukuri setiap berkat hari ini. Makan, ucapkan syukur, berdoa, itu diajarkan kepada anak-anak juga. Ya, ajari juga anak-anak ngerti apa yang didapat mereka ini hasil dari orang yang bekerja, ada papa, ada mama yang bekerja. Jadi supaya mereka pun juga bijaksana. Oke, saya mungkin sambil baca chat ini ya. Apa bedanya pelit dan hemat? Pelit itu gunain barang orang untuk kepentingan kita. Tapi hemat itu menambah value. Kita memperpanjang nilai ekonomi barang. Kita menggunakan dengan sedikit, cukup. Nah, itu dalam arti kata hemat. Contohnya ya. Saya minjem barang orang lain, padahal saya punya. Itu bisa pelit, supaya saya awet, punya dia rusak duluan, bisa begitu. Tapi kalau hemat, saya pakai, kalau saya nggak perlu saya simpan lagi, saya pun nyimpannya juga baik. Barang saya bersihkan, itu cara-cara untuk menghemat. Dalam hal hemat uang bagaimana? Ya tadi saya sudah contohkan cara menggunakan barang ini, kalau sudah habis dipakai, disimpan lagi, dirapikan kembali. Contoh ya, di rumah itu gunting, alat-alat kecil-kecil itu suka jalan-jalan kan. Nah, mulai dari anak-anak didisiplinkan. Jangan dari gunting jadi bikin emosi. Jangan dari pasta gigi bikin emosi. Gitu ya. Nah, gini loh caranya naruh sapu, misalnya ini sama mbak-mbak di rumah nih, diletakkan digantung, jangan ditaruh di jalanan begini. Anak-anak habis pulang, sepatu dirapikan di sini. Handuk habis mandi ditaruh di jemuran, dilebarkan. Itu cara-cara untuk memperpanjang nilai ekonomi barang supaya kita bisa hemat. Bisa nggak sih Bu, hari gini itu kita bisa hemat? Bisa. Mulai dari mana? Dari rumah, dari kita. Oke, contoh aja ya, contoh. Ibu-ibu nih ya. Kalau nyuci baju, kita pakai mesin cuci, udah pakai deterjen, pakai pewangi, pakai pelembut, nanti setrikanya juga pakai pelembut, pakai pengharum lagi, atau pakai segala macam lagi. Loh, itu apa? Itu gaya atau memang harus begitu? Padahal mesin cuci itu sudah menyediakan untuk pelembut dan segala macam. Oke ya, saya rasa itu dari saya, nanti kita bisa sharing lagi.